Kalau suaminya itu adalah orang yang baik, relasi rumah tangganya sehat, relasinya penuh cinta, alhamdulillah kan, berarti nggak ada persoalan, gitu kan? Tapi bayangkan sebuah relasi-relasi yang toksik. Contohnya kita, pertama saya tuh sebenarnya penggemar bola, tapi saya nggak pernah nonton bola Indonesia karena punya ini apa fans club di Indonesia nggak? Enggak, karena putus asa. Ini realitanya gitu kan. Selamat datang di JPP Talk bersama saya Sunardi Panjaitan. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, seorang politisi muda yang sempat meramaikan kancah perpolitikan nasional. Beberapa kali suaranya pernah mendapatkan perhatian publik dan cukup aktif di media sosial, yaitu Mbak Samara Amani. Siap. Selamat datang Mbak Samara. Terima kasih sudah diundang, Pak. Baik, hari ini kita akan berbincang teman-teman tentang perjalanan Mbak Samara di dunia politik, terutama meskipun akhir-akhir ini kita lihat Mbak Samara sudah agak jarang tampil gitu ya di dunia politik, dan karena keputusannya untuk mundur, nanti akan kita tanyakan juga kenapa mundur. Lalu juga dalam beberapa minggu terakhir kayaknya agak sering mendampingi Pak Erick Thohir. Jadi dalam dinamika PSSI yang kita lihat akhir-akhir ini, sering kelihatan Mbak Samara ada di belakangnya Pak Erick Thohir. Saya penasaran ini bagaimana ceritanya Mbak Samara bisa akhirnya masuk dan membantu Pak Erick Thohir. Jadi Mbak Samara, satu pertanyaan pertama saya yang bikin saya penasaran, meskipun sejak kalau nggak salah 8 bulan yang lalu Mbak Samara sudah memutuskan untuk keluar dari partai yang membesarkan Mbak Samara. Tapi yang jelas pertanyaannya, apa sih yang membuat Mbak Samara sebenarnya mundur dari PSI yang sudah membesarkan Mbak Samara? Mungkin jawaban yang tepat adalah tantangan baru ya. Karena di masa itu ya Pak, saya udah merasa bahwa ini waktunya mundur gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada alasan spesifik kenapa saya mundur, apakah merasa tidak nyaman, apakah merasa ada konflik, kayaknya enggak. Masalah terbesarnya adalah memang saya merasa chapter saya di PSI ketika itu udah selesai dan udah waktunya melangkah ke chapter perjalanan karir yang selanjutnya. Berarti memang tidak ada konflik sama sekali di PSI yang membuat kemudian, atau mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh PSI yang membuat Mbak Samara nggak nyaman sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk out dari PSI. Kalaupun ada, saya nggak mungkin cerita. Karena gini, menurut saya itu segala bentuk konflik, perdebatan, ataupun ketidaksetujuan kita terhadap sikap di sebuah organisasi ataupun sebuah partai politik itu, apalagi ketika kita pernah menjadi bagian di dalamnya, itu harus kita simpan dan kita jadikan sebuah dinamika di dalam internal partai politik itu sendiri gitu. Saya ngerasa penting banget untuk kita sebagai politisi muda memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita harus berpolitik secara dewasa gitu. Kita mungkin tidak setuju, kita mungkin punya perbedaan, tapi berpolitik secara dewasa, nggak kampungan, nggak sikat sana sini, dan melupakan jasa-jasa baik orang-orang yang pernah membantu kita, itu sesuatu yang harus kita pegang terus gitu. Jadi makanya meskipun sekarang saya sudah pisah gitu dengan PSI, sudah keluar dari PSI, saya tidak akan pernah melupakan PSI sebagai salah satu partai politik yang membantu saya berada di posisi ini, dan saya juga akan tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di PSI, karena menurut saya itu menunjukkan etika berpolitik yang baik untuk Indonesia. Dan kalau misalnya kita sebagai anak muda selama ini sering sekali mengkritik cara-cara berpolitik senior-senior kita, terus apa bedanya kita kalau kita menunjukkan etika berpolitik yang buruk? Tapi Mbak Samara, saya juga mau klarifikasi nih. Minta klarifikasi, maksudnya kan ada juga pemberitaan yang menyebutkan bahwa Mbak Samara keluar dari PSI itu karena Mas Fajri itu mendukung Anies gitu.
Iya. Karena ada tweetnya Mas Fajri itu yang memuji Anies karena apa namanya berhasil membuat menangani COVID di Jakarta, sementara PSI itu secara politik juga berseberangan dengan Anies Baswedan di Jakarta. Yang pertama, suami saya tuh nggak mendukung Pak Anies Baswedan dan tidak mendukung kandidat politik manapun karena dia memang akademisi kan. Jadi dalam posisi sebagai seorang akademisi dia harus netral gitu, nggak bisa berpihak secara politik. Dan yang kedua, keputusan saya keluar dari partai itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dukungan calon presiden atau calon wakil presiden atau apapun itu gitu. Karena sebelum saya ada di PSI pun, sikap politik saya itu selalu jelas Pak Nardi gitu. Sebelum di PSI itu, kepada siapa saya memberi dukungan, itu bisa dicek gitu kan. Siapa yang mementori saya sebelum berpartai, dan setelah keluar dari PSI kan gini, orang bisa bicara hoax atau apapun ya, tapi setelah keluar dari PSI ini, orang bisa melihat apakah benar sih rumor yang waktu itu ada, apakah benar Samara sekarang mendukung kandidat yang digembor-gemborkan ketika itu, atau jangan-jangan enggak, dia masih di posisi yang sama gitu. Karena buat saya Pak Nardi ya, kita boleh pindah partai, kita boleh mendukung siapapun gitu. Tapi selalu ada prinsip-prinsip paling dasar secara politik di dalam hati saya gitu. Dan menurut saya prinsip-prinsip ini akan saya bawa kemanapun. Apapun partai politiknya, siapapun tokoh yang saya dukung gitu. Nah, kondisinya saat ini, per hari ini, ya saya punya dukungan kepada tokoh politik tertentu yang tokoh politik tertentu itu orang yang saya sangat percaya gitu. Jadi orang yang sangat saya percaya, saya dukung gitu kan. Dan kenapa saya nggak mau mengumumkan tokoh itu secara terbuka kayak gini, karena menurut saya 2024 masih jauh gitu. Jangan sampai kita udah banyak gembar-gembor tapi ya keburu dibully. Keburu dibully orang atau mungkin bukan keburu dibully orang gitu. Jangan, kalau kata Pak Jokowi itu ojo ke susu. Oke. Mbak Samara, ini kan pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari politik. Tapi saya dengar-dengar juga punya beberapa program yang sekarang juga diperjuangkan di luar partai politik. Mungkin ada isu perempuan dan yang lain-lain lah gitu ya. Nah, apakah perjuangan Mbak Samara sekarang itu tidak lagi memerlukan platform seperti partai politik? Saya tuh orang yang percaya partai. Jadi saya tuh adalah orang yang percaya partai. Makanya waktu saya keluar dari partai pun saya bilang keputusan saya ini bukan saya nggak percaya partai, tapi saya juga percaya bahwa setiap orang itu tuh bisa punya peran di masing-masing sekoci gitu. Jadi ada orang yang mungkin perannya secara politik lewat partai politik, tapi saya juga percaya kita bisa punya peran secara politik di luar partai politik gitu. Nah, saya memang mengambil posisi di luar partai, Pak Nardi, karena saya merasa bahwa ada hal-hal yang juga bisa saya lakukan secara impactful itu, secara berdampak di luar partai. Salah satunya memang ya isu perempuan gitu. Apa sih sebenarnya Mbak yang ingin diperjuangkan dari isu perempuan yang sekarang Mbak Samara sedang tekuni ini? Pertama yang ingin saya perjuangkan itu adalah ide besarnya adalah perempuan mandiri. Perempuan mandiri. Kenapa? Perempuan mandiri ini bukan berarti orang yang tidak memiliki kebutuhan dengan laki-laki, dengan suaminya segala macam. Bukan seperti itu, tapi saya tuh percaya bahwa salah satu akar persoalan dan ketimpangan itu selalu berada di bidang ekonomi. Dan memang kalau kita lihat dari segi data, secara pendapatan perempuan masih timpang dengan laki-laki gitu. Dan juga ketimpangan ini yang membuat perempuan sangat tergantung dengan laki-laki, membuat mereka juga tidak bisa keluar dari sebuah relasi yang tidak sehat gitu. Artinya gini ya Pak Nardi, kalau suaminya itu adalah orang yang baik, relasi rumah tangganya sehat, relasinya penuh cinta, alhamdulillah kan, berarti nggak ada persoalan, gitu kan? Tapi bayangkan sebuah relasi-relasi yang toksik. Contohnya kita lihat kasus terakhir Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ya kan? Sempat viral itu, sempat viral, gitu kan? Jadi Vena Melinda mengaku bahwa dia tidak diberi nafkah selama 3 bulan oleh suaminya, dan dia menjadi korban KDRT, begitu. Bayangkan kalau Vena Melinda itu adalah seorang ibu-ibu di pinggiran rel kereta api Jakarta yang tidak bekerja, yang punya 3 orang anak, dan yang bekerja di situ hanya suaminya. Dan dia bukan public figure yang dan dia bukan public figure. Apa yang terjadi? Sosok itu akan terbelenggu dalam relasi itu karena secara ekonomi dia nggak bisa keluar dari relasi itu. Dia akan mikirin bagaimana dia menghidupi dirinya, dia akan mikirin gimana dia menghidupi anak-anaknya. Nah, karena banyak hal ini menjadi faktor, akhirnya dia berkorban, dia tetap stuck dalam relasi itu. Nah, kalau perempuan mandiri, artinya perempuan punya pendapatan sendiri,
punya kemampuan untuk berdaya, bisa sekolah dengan baik gitu, dan akhirnya bisa bekerja. Kalaupun nggak bekerja, bisa berbisnis dari rumah gitu, punya pendapatan, relasinya akan lebih setara antara perempuan dan laki-laki, antara istri dengan suami. Mungkin suami tetap memberi nafkah, mungkin mayoritas uangnya diberikan oleh suami, nggak apa-apa, tapi perempuannya punya uang yang cukup untuk menghidupi dirinya. Gitu. Yeah. Tapi secara implementatif seperti apa Mbak Samara bentuknya nanti perempuan mandiri itu yang sedang diperjuangkan itu? Sebenarnya saya mau fokusnya di meningkatkan awareness dulu, Pak. Karena kan memang sekarang peran saya memang di luar pemerintah gitu. Jadi yang ingin kita lakukan adalah salah satu platform media saya memang fokusnya untuk menjelaskan isu-isu stigma tentang perempuan, apa saja yang bisa dilakukan gitu kan. Dan kita juga sekarang lagi membantu korban kekerasan seksual juga gitu. Jadi sekarang salah satu yang kita lakukan adalah kita fundraising, dan uang yang kita terima itu kita berikan kepada korban kekerasan seksual yang membutuhkan pemulihan secara psikologis gitu. Jadi mereka pergi ke psikolog, duitnya langsung kita kasih ke psikolog untuk transparansi dan akuntabilitas gitu. Jadi itu sih Pak Nardi yang kita lakukan. Nah, perempuan mandiri ini memang sebuah gerakan, campaign, dan sebuah keinginan saya untuk meningkatkan awareness. Karena saya tuh percaya gini, kesempatan memang banyak kebijakan yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki ya kesetaraan gender, perempuan yang lebih berdaya, itu banyak yang bisa kita lakukan. Tapi salah satu alasan juga banyak perempuan yang tidak bisa sampai di posisi mandiri ini, itu juga bukan semata-mata karena kesempatan, tapi juga karena stigma kultural. Gitu ya, bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, perempuan itu harusnya nggak berkarir, gitu segala macam. Dan itu 100% tugas laki-laki dan untuk menghidupi perempuan dan lain sebagainya. Jadi peningkatan awareness, kesadaran masyarakat, kesadaran perempuannya sendiri nih, bahwa memiliki pendapatan itu suatu hal yang sangat krusial. Itu juga memang jalan yang sangat penting untuk kita kerjain gitu. Nah, memang kalau lihat cita-cita dan gerakan Mbak Samara tadi, memang saya kepikiran sepertinya Mbak Samara akan lebih powerful kalau ada di partai politik gitu ya. Karena saya misalnya belajar gitu dari bagaimana teman kita Budiman Sujatmiko misalnya melakukan gerakan pemberdayaan desa, kemudian melahirkan undang-undang desa gitu ya. Nah, apakah Mbak Samara nanti akan terpikir ujungnya nanti mungkin akan mengusulkan satu regulasi tentang ekonomi perempuan atau perempuan berdaya itu? Ya, sebenarnya perempuan berdaya itu kan itu masalah kesempatan ya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah memberikan sebuah ekosistem yang baik untuk perempuan. Dan menurut saya tuh bukan spesifik satu regulasi yang bisa semua, tapi ada banyak regulasi. Misalnya gini, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu perlu disahkan. Kenapa? Karena memang kita harus akui bahwa rata-rata pekerja rumah tangga kita itu memang diisi oleh perempuan. Dan mereka belum mendapatkan perlindungan yang baik dari kalau misalnya mereka jadi korban kekerasan, dan juga supaya mereka bisa mendapatkan gaji itu remunerasi yang layak. Itu satu, itu kan membuat perempuan juga berpendapatan layak. Yang kedua juga misalnya memastikan bahwa ini law enforcement ya, memastikan bahwa setiap kawasan-kawasan industri gitu, tempat banyak buruh-buruh perempuan ada, dan juga tempat kantor-kantor di mana banyak karyawan perempuan, ada misalnya ruang laktasi gitu kan, tempat penitipan anak, segala macam. Nah, ini sebenarnya sebuah ekosistem gitu. Jadi perempuan mandiri ini bukan semata-mata karena ada satu regulasi yang bisa memastikan bahwa perempuan akan punya pendapatan. Tapi juga bagaimana regulasi-regulasi yang ada itu mendukung sebuah ekosistem perempuan yang bisa berkarir, bisa bekerja. Sama juga nggak kalah penting ya Pak Nardi adalah memastikan juga bahwa perempuan-perempuan ini ya bisa bisa mendapatkan pendapatan dengan misalnya latihan-latihan di balai kerja kita gitu. Jadi kita ini sebenarnya sudah punya banyak sekali infrastruktur dan resources. Betul. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur resources yang ada itu untuk perempuan-perempuan ini gitu. Karena di negara kita ini paling senang membuat infrastruktur baru gitu. Jadi ada masalah apa kita buat lagi skoci baru, ada masalah apa kita buat lagi skoci baru. Sebenarnya kalau kita bisa memastikan bahwa skoci kita yang ada, infrastruktur instrumen negara gitu yang ada tuh maksimal, posyandu kah gitu kan, balai latihan kerja kah gitu kan, terus kemudian juga memastikan bahwa regulasi tentang tempat penitipan anak itu ada, laktasi ada, dan juga memastikan bahwa
pekerja rumah tangga dan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang lebih layak, ya kita membuat sebuah ekosistem yang baik gitu. Jadi saya tuh percaya untuk mendukung perempuan mandiri, untuk mendukung perempuan maju, yang kita butuhkan adalah sebuah ekosistem yang baik, bukan 1-2 regulasi atau 1 sekoci. Itu terutama di tempat-tempat swasta, Mbak Samara. Kalau di beberapa kementerian memang sudah ada tempat-tempat, misalnya penitipan anak, laktasi gitu ya. Tapi di gedung-gedung swasta kita lihat aja misalnya Sudirman Tamrin Kuningan yang segitiga emas itu memang masih sangat minim ya, tempat-tempat yang mendukung seorang ibu menyusui misalnya gitu, untuk penitipan anak dan lain-lain. Itu kan membuat progres mereka juga semakin tidak maksimal kalau. Betul. Nah, apakah memang akan sampai ke sana arah gerakan ini, Mbak? Harapannya sih kayak gitu. Kita harapannya ya bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan seperti itu gitu. Kita berharap suatu saat nanti pemerintah gitu ya, Kementerian Perempuan bisa menjelas, ya itu kan harus kerjasama dengan Kemenaker juga ya, tapi ya harapannya bisa mengenforce gitu ya, menegakkan hukum, memastikan bukan hanya di tempat-tempat Sudirman Tamrin ini, tapi juga kita harus lihat di pabrik-pabrik dengan buruh perempuan yang sangat banyak gitu. Jadi itu yang harus jadi fokus kita, karena gimana perempuan yang mau bekerja, kembali lagi kepada stigma kultural kan, yang menjaga anak kan perempuan ya, gitu kan. Nah, tapi karena stigma kultural ini sangat mengakar di kita gitu, susah bagi perempuan itu bekerja kalau nggak ada support sistemnya gitu. Jadi anaknya mau ditaruh di mana? Untung-untung kalau misalnya mereka punya orang tua yang suportif. Gitu kan. Tapi kan di banyak level masyarakat akar rumput itu, masyarakat yang di bawah sekali yang memang kerja sebagai buruh, suaminya juga mungkin kerja sebagai buruh gitu kan. Ini kan ribet, menitipkan anak ini adalah sesuatu yang nggak mudah gitu. Kadang dititipin tetangga segala macam gitu. Tapi ya nggak semua tetangga juga mau dititipin. Gitu. Itu jadi konflik dan dinamika sendiri kalau kita turun ke bawah gitu kan. Nah, makanya perlu ada tempat penitipan anak itu, dan tempat penitipan anaknya ya harus disubsidi gitu. Kalau nggak disubsidi ya perusahaan itu harus mensubsidi atau ya kalau perlu menggratiskan gitu sebagai bagian dari package untuk perempuan-perempuan ini gitu, untuk para pekerja mereka. Gitu. Nah, ini menarik nih, ini satu gerakan besar, satu mimpi besar. Tapi saya melihat nih Mas Samara, di tengah Mas Samara sedang fokus ke urusan perjuangan perempuan mandiri, tiba-tiba Mas Samara muncul di sampingnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Saya nggak tahu ini gimana ceritanya, apa yang kemudian mendorong Mas Samara kemudian untuk saya harus bantu Pak Erick Thohir nih di PSSI gitu. Iya. Apa latar belakangnya itu Mas Samara? Pertama saya tuh sebenarnya penggemar bola, tapi saya nggak pernah nonton bola Indonesia karena punya ini fans club di Indonesia nggak? Enggak, karena putus asa. Ini realitanya gitu kan. Jadi saya tuh penggemar bola, klub favorit saya di Eropa tuh ada Real Madrid. Saya ngefans sudah lama lah, dari sejak SMP kelas 1. Kenapa saya nggak pernah punya fans bola di Indonesia, klub di Indonesia? Karena saya tuh putus asa sekali dengan sepak bola Indonesia dari sejak saya nonton Timnas di tahun 2010. Dan itu saya ingat saya masih kelas 2 SMP atau awal-awal kelas 3 SMP lah ya. Itu nontonnya ke stadion atau di TV itu? Nonton di TV. Tapi aku waktu itu sempat juga nonton friendly match-nya Indonesia lawan Uruguay. Kalau nggak salah itu setelah Piala Dunia lah. Lama setelah Piala Dunia. Nah, tapi waktu nonton di situ tuh aku nonton nobar sama teman-temanku segala macam sebagai anak SMP yang mendukung Timnas dong. Dan itu mengecewakan sekali karena kita sepanjang grup itu mainnya bagus, panjang laga bagus, turnamen bagus. Begitu sampai ke final, kita tiba-tiba kalah 3-0 dan kita tahu lah di Bukit Jalil itu kekalahannya seperti apa, rumornya kita sudah sama-sama dengar kayak apa gitu kan. Nah, itu menyakitkan sekali untuk orang yang pertama kali mengidolakan timnas gitu ya. Sebagai anak SMP itu membekas gitu buat saya, Pak Nardi ya. Nah, karena itu membekas, saya ngerasa bahwa udahlah percuma juga kita nonton sepak bola Indonesia gitu. Aku nonton, kalau timnas selalu nonton. Tapi bola Indonesia semenjak itu aku nggak mau nonton karena ngerasa Liga 1 itu nggak pernah nonton sama sekali. Putus asa. Kalaupun nonton sekali-sekali, tapi juga putus asa gitu. Putus asa dari berbagai hal. Tahu bahwa bukan hanya masalah kualitas bermain, tapi ada dugaan pengaturan skor dalam sepak bola kita. Ada mafia sepak bolanya. Jadi kita menganggap kalau kita nonton di Eropa ya, walaupun Eropa juga nggak bersih-bersih amat, kita tahu banyak dugaan-dugaan sekarang. Tapi at least kita bisa tahu kalau kita dukung tim kita bermain bagus, tim kita punya squad planning yang bagus, bakal menang gitu. Ada harapan gitu tiap kali menang. Nah, ini kita setiap kali pun main bagus selalu bisa kalah oleh dugaan-dugaan permainan itu gitu. Jadi kan putus harapan gitu. Belum lagi juga keseriusan untuk tadinya zaman dulu terutama ya, untuk investasi, untuk memperbaiki kualitas lapangan kita, memperbaiki kualitas wasit kita, memperbaiki kualitas main kita.
Dan kualitas main itu bukan hanya orang yang bisa main gitu, tapi kemampuan untuk, kalau dalam sepak bola itu decision making, namanya IQ, football IQ, untuk menentukan bahwa oh ini gue harus passing ke sini, ngegolin ke sini. Itu kayaknya kok gapnya jauh banget dengan misalnya negara-negara Asia lain, nggak usah dibahas Eropa gitu ya, negara-negara Asia lain kok keseriusan itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku ngerasa bahwa udahlah, hopeless, putus asa. Nah, putus asa itu tiba-tiba muncul berubah menjadi harapan ketika saya lihat Pak Erick maju menjadi ketua umum PSSI. Dan alasannya sederhana, Pak Nardi. Saya tahu Pak Erick adalah orang yang punya pengalaman gitu kan, di bidang olahraga, baik di basket maupun di bola. Iya, dan dia pernah punya beberapa klub gitu ya. Betul. Tapi yang paling membuat saya yakin tentu pengalaman beliau di sepak bola gitu. Bagaimana beliau menangani Inter Milan, melakukan restrukturisasi terhadap sistem manajemen Inter Milan yang tadinya sangat bergantung pada keluarga Moratti gitu kan. Beliau ubah itu menjadi lebih modern, lebih sesuai dengan keadaan finansial saat ini gitu kan. Bagaimana beliau juga memiliki bisnis di Oxford United. Dan saya melihat orang yang paham manajemen itu yang dibutuhkan sama PSSI. Jadi bukan hanya beliau orang yang kompeten dari segi bola ya. Background olahraga dan bolanya kan udah dapet ya. Tapi juga dari segi manajemen dapat. Orangnya bisa eksekusi, dan saya lihat itu di dua bidang kalau Pak Erick. Saya lihat saksi mata waktu beliau jadi ketua TKN. Ya kan? Beliau kan ketua tim kampanye Pak Jokowi. Kenapa ini penting menjadi ketua tim kampanye Pak Jokowi? Karena PSSI ini kan berisi banyak kepentingan. Benar kan? Benar. TKN Pak Jokowi diisi banyak partai politik, dan beliau ketika itu sebagai ketua bisa menjembatani semua kepentingan-kepentingan ini dan bagaimana caranya menjadikan sebuah institusi yang diisi oleh banyak partai itu jalan. Gitu kan. Jadi jalan kan gitu. Dan itu sebuah cara manajemen yang menurut saya baik gitu di tengah banyaknya kompleksitas antar partai. Sama juga di BUMN gitu kan. Saya ngelihat nih orang bisa bekerja, begitu masuk berani benturan, berani tabrak sana sini dengan melaporkan kasus di Asabri dan Jiwasraya gitu. Nah, dari segi kompetensi, dari segi manajemen, dari segi menghadapi kompleksitas, Pak Erick itu dapat gitu. Kalau resep tuh ingredientnya tuh udah dapat semua. Dan gitu. case-nya sama semua itu. Benar. TKN itu politician, benar. BUMN itu para profesional tapi nggak satu gitu. Betul. Di PSSI juga sama. Jadi karena kemampuan manajemen dan kompetensi ini, saya ngerasa bahwa mungkin ada harapan dengan Pak Erick itu ada harapan. Dan karena saya ini hidup di dalam dunia politik ya Pak Nardi, dalam dunia politik itu kita harus selalu memupuk harapan. Karena politik ini kalau kita tidak memupuk harapan, kita akan gampang putus asa dan menyerah. Dan sama seperti saya yang sudah putus asa di dunia bola, ketika saya melihat ada harapan gitu, ya waktunya kita mendukung harapan ini. Gak akan sempurna dan gak akan cepat. Tapi kan kita harus memastikan bahwa ada orang-orang bagus yang mau duduk di PSSI. Kalau kita selalu curiga, kita selalu suuzon, kita selalu nggak yakin, sampai kapanpun PSSI akan gini-gini aja. Tapi itu kan dari sosok ya, Mbak Samara ya. Artinya Mbak Samara mendukung Pak Erick karena memang sosoknya, kemampuannya, manajerialnya dan lain-lain. Tapi kan seperti tadi Mbak Samara bilang, PSSI ini kan sebenarnya sudah, penyakitnya sudah akut nih, Mbak Samara. Kita tahu lah dari tahun 2000-an sampai sekarang itu nggak ada perubahan gitu. Ketika Mbak Samara memutuskan untuk mendukung Pak Erick, itu memang menurut Mbak Samara, Pak Erick ini memang satu-satunya sosok yang bisa membenahi PSSI. Kan masih banyak nih calon ketum itu kan ada 3 orang, 4 orang. Apakah Mas Erick yang kemudian mungkin dalam bayangan Mas Samara akan mampu menyelesaikan masalah ini? Ya itu makanya kita punya calon ketum kemarin ada 4 ya, kalau nggak salah ya. Dari semua itu kalau kita buka CV-nya satu persatu gitu kan. Walaupun sebenarnya udah selesai ya, sebenarnya udah nggak ada lagi perlu dibahas karena udah menang. Tapi kalau kita buka CV-nya satu persatu, yang paling mentereng dari segi kompetensi dan punya pengalaman di bidang olahraga sudah pasti Pak Erick gitu kan. Jadi kalau kompetensi itu biasanya kalau saya ditanya biasanya Pak Nardi mau wartawan segala macam, saya nggak bahas lagi soal kompetensi karena nggak ada debat kalau masalah kompetensi. Nah pertanyaan selanjutnya adalah soal nyali. Ya kan. Siapa yang punya nyali kemarin menyelesaikan? Langsung kompres tuh mau berantas mafia bola. Nah ini soal nyali. Seberapa seseorang yang maju menjadi ketua PSSI dan menjadi ketua PSSI ini punya nyali untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya punya keyakinan yang punya nyali itu Pak Erick. Kenapa ketika itu saya punya keyakinan yang punya nyali Pak Erick?
Karena tadi seperti saya bilang Pak Nardi, saya tuh melihat orang kalau orang itu mengaku dia sebagai seseorang yang berani, saya lihat rekam jejak. Dan rekam jejak Pak Erick di BUMN dengan membongkar kasus Jiwasraya dan Asabri, dilaporin ke Jaksa Agung, itu menurut saya adalah sebuah nyali. Karena naif sekali kita kalau menganggap BUMN itu adalah sebuah institusi yang 100% tenang dan tidak ada kepentingan. PSSI punya kepentingan yang berbeda, tapi BUMN juga punya kompleksitasnya sendiri gitu kan. Nah, kita lihat setelah 2 hari beliau menjadi ketua umum, kemarin baru 2 hari beliau konferensi pers dan mengajak Pak Kapolri mengatakan bahwa program pertama yang ingin beliau lakukan adalah memberantas mafia bola. Dan saya ingat banget waktu Pak Erick itu doorstop, baru pertama kali menjadi ketua umum PSSI, karena kebetulan saya ikut gitu, saya dengar beliau ngomong kayak gini. Yang pertama-tama ingin saya lakukan sepak bola bersih dulu, baru berprestasi gitu. Jadi itu menurut saya adalah sebuah mindset yang sangat tepat gitu. Kenapa? Orang ketika maju menjadi ketua umum selalu janjinya prestasi. Bilang, oh nanti kita mau juara dunia, kita mau ini. Tapi Pak Erick tuh paham manajemen dan beliau memanage ekspektasi itu dengan baik. Gak mungkin sepak bola Indonesia bisa berprestasi kalau sepak bolanya tidak bersih. Jadi menurut saya dengan segala kompleksitasnya dan berbagai kepentingan yang Pak Erick saya kira juga sadar, beliau akan bisa gitu. Nah, dengan terpilihnya Pak Erick sebagai ketua PSSI, Mbak Samara tentu punya harapan ya untuk sepak bola Indonesia ke depan. Kira-kira dalam pembicaraan mungkin informal dengan Pak Erick, mimpi Pak Erick tentang sepak bola Indonesia yang akan dia bawa dalam periode kepengurusan ini apa, Mbak? Saya kira yang paling mimpi terbesar beliau itu kan memastikan bahwa Indonesia itu bisa bersaing di level global, gitu. Tapi untuk Indonesia bisa bersaing di level global, kan banyak hal yang harus diperbaiki. Gitu. Yang paling dasar ya kita perbaiki dulu strukturnya gitu, kejelasan jadwal kompetisi. Itu kan ini kan hal-hal paling mendasar yang harus diperbaiki kan. Kemudian kualitas wasit yang harus makin baik dan kesejahteraan wasit gitu. Orang banyak yang mengkritik Pak Erick kemarin ketika beliau bilang beliau ingin meningkatkan kesejahteraan wasit. Karena katanya wasit-wasit Liga 1, wasit-wasit sepak bola tuh pada sejahtera-sejahtera kok gajinya buktinya yang kemarin tuh. Nah, itu saya datang ke situ. Jadi saya saksi mata gitu. Saya saksi mata, saya lihat bahwa wasit Liga 2 itu jualan kembang tahu. Badan dia fit gitu. Orang pada bilang katanya, "Gak mungkin lah masa orang jualan kembang tahu badannya bagus kayak tentara gitu ya." Kayak tentara gitu ya. Karena dia harus demi kebutuhan profesi, dia harus menjaga fitness level dia dan performa badan dia sebagus itu gitu. Tetapi ya tidak ada kejelasan kapan dia niup gitu, kapan dia bertanding gitu kan, nggak jelas gitu. Tidak ada asuransi yang baik, dia harus ikut berdagang supaya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini realitasnya gitu kan. Jadi masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan manajemen itu harus diperbaiki dulu sebelum kita bicara mengangkat juara gitu, mengangkat piala gitu. Jadi saya tuh percayanya gini, Pak Nardi ya, Pak Erick tuh orangnya realistis gitu. Waktu itu saya dengar waktu beliau ditanya sama salah satu wartawan apa supporter gitu ya, Pak, kapan VAR bisa diimplementasikan? Ya, itu kan tuntutan juga. Betul, tuntutan kan. Dan orang, kalau saya seorang politisi, ya kan, seorang politisi saya akan jawab, oh ya, saya akan segera beberapa bulan ini kita akan terapkan VAR. Tapi Pak Erick bukan politisi gitu menurut saya. Pak Erick di situ menjadi sosok manajer yang paham masalah dan menjadi sosok ketua umum PSSI yang harus menyampaikan informasi apa adanya. Dan di situ beliau sampaikan bahwa tunggu dulu, ini nggak gampang, nggak mudah. Kita harus perbaiki kualitas wasitnya, perbaiki SDM-nya, baru kita implementasikan teknologinya. Karena teknologinya itu juga nggak murah dan belum tentu di semua daerah wasit-wasit kita bisa menggunakan VAR secara efektif. Gitu. Jadi artinya di sini beliau itu adalah orang yang realistis, tahu bagaimana caranya memanage sebuah ekspektasi. Dan menurut saya orang yang tidak berjanji terlalu besar untuk sesuatu yang sifatnya itu menguntungkan secara value untuk dia, itu bisa dipercaya. Karena dia menyampaikan sebuah informasi secara transparan kepada publik Indonesia yang juga udah capek biasa dibohongin dengan orang-orang yang duduk di kursi tertinggi PSSI hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, terakhir Mbak Samara, ini kan banyak kritik sebenarnya terhadap Pak Erick, terutama dari pengamat-pengamat politik gitu ya, pengamat-pengamat olahraga. Ya ada yang menyebut bahwa Pak Erick ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan
dengan ketua-ketua umum PSSI yang lain, nggak ada bedanya dengan politisi-politisi yang lain. Kemudian Pak Erik ini kan orangnya pengusaha, latar belakangnya pengusaha, pasti ujungnya adalah bicara soal untung rugi dalam pengelolaan sepak bola gitu ya. Dan yang terakhir ada yang menggugat juga Pak Erik jadi ketua umum PSSI tidak sesuai dengan regulasi FIFA dan lain karena tidak aktif dalam persepak bola nasional gitu. Sebagai orang yang ikut membantu Pak Erick Thohir, Mbak Samara menjawab kritikan itu seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya kritik itu wajar. Artinya untuk seorang di posisi Pak Erick Thohir justru aneh rasanya kalau tidak ada kritik. Gitu. Kalau tidak ada kritik berarti nggak ada yang sayang. Kalau nggak ada kritik berarti nggak ada yang peduli. Nah, bahwa kenyataannya beliau banyak dikritik, beliau banyak dituntut, menurut saya itu sudah membuktikan bahwa harapan dan ekspektasi kepada seorang Erick Thohir itu besar sekali gitu. Karena mungkin orang mengharapkan sebuah perubahan dari figur Pak Erick gitu. Jadi menurut saya ya orang boleh kritik apa saja, pada akhirnya cara terbaik menjawab kritik itu bukan dengan kata-kata, Pak Nardi, tapi dengan kinerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Samara. Obrolan kita hari ini cukup memberikan banyak insight ya teman-teman. Tadi mulai dari gerakan perempuan sampai dengan PSSI, kondisi PSSI sekarang, dan harapan kita tentu saja pertama saya berharap bahwa gerakan Mbak Samara bisa semakin membesar karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, Mbak Samara, terutama kalau tadi Mbak Samara sampaikan pekerja-pekerja perempuan yang ada di pabrik yang mungkin kita abai selama ini gitu ya, nggak pernah perhatikan. Juga terkait dengan PSSI, ini sepak bola menjadi salah satu olahraga paling populer di Indonesia di luar bulu tangkis. Jadi dengan kehadiran Pak Erick Thohir kita harapkan bisa membenahi sepak bola nasional gitu, dan kita akan kawal sama-sama. Setuju. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton JPP Talk hari ini. Sampai ketemu di program JPP Talk berikutnya. Selamat sore.